Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di TV Al Mustari, program Al Mustari Show di episode ke-17. Jadi di sini sebelumnya kita perkenalkan dulu. Saya sebagai host dari Al Mustari Show di episode ke-17 ini akan membahas yang sedikit seger-seger nih di sini. Kita akan membahas beberapa yang namanya apa itu? Pemuda. Nah, di sini akan menemani dengan saya sudah ada dari teman saya yang berasal dari Jawa Tengah. Jauh nih. Nah, sini akan sedikit berbincang-bincang. Sebelumnya kita sapa dulu Saudara Afdal. Halo, Saudara Afdal. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Siang, alhamdulillah baik Bang. Bang TB gimana nih, sehat Bang? Alhamdulillah sehat gitu. Oke. Kalau misalkan Pak, saya dipanggilnya di sini Pak TB gitu. Dan Pak TB. salam-salam ke SMP Al Mustari, boleh Afdal? SMP Halo. dan SD. Oke. Salam buat adik-adik. Salam buat adik-adik ya di situ. Di sini jadi kita ada yang namanya program Al Mustari Show, nanti ada ditayangkan di YouTube per episode. Biasanya ada hari-hari besar seperti kayak ini ya, Sumpah Pemuda, kemarin sebelumnya ada Hari Dokter, terus pertanian, nanti akan ditayangkan di YouTube Al Mustari seperti itu. Sebelum kita masuk ke materinya nih, kita lihat dulu nih Saudara Afdal itu siapa sih? Nah, kita bacain dulu ya CV-nya ini. Afdal Yuris Fadilah itu namanya, bisa dipanggil Afdal ya. Sekolah di SDIT ya, Darul Fikri. Benar Afdal? Iya, benar Pak. Depok. Dulu di SD-nya di situ, terus pindah di SMP Puspanegara di Bogor. Walaupun beliau sekarang kuliah di Purwokerto, di kota Mendoan gitu, beliau sekarang menempuh kuliah di Jenderal Sudirman University, daerah Banyumas, dengan majority itu aquaculture. Aquaculture itu apa? Perikanan, kayak gitu. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih, bersama teman-teman ini. Nah, beliau ini pernah menjabat di organisasi-organisasi. Kenapa? Wah, dia organisatoris banget nih. Kita bisa lihat nanti di CV-nya ini. Nah, yang pertama 2017 sampai 2019 beliau di Himapikani. Apa itu Himapikani? Himpunan Mahasiswa Perikanan se-Indonesia. Jadi bukan tarafnya di daerah saja, itu udah nyampe Indonesia. Nah, beliau ini pernah memegang jabatan staf advokasi dan kebijakan. Itu daerah Jawa Tengah dan DIY. Nah, akhirnya beliau ikut organisasi lagi di bagian BEM FIK. BEM FIK itu 2 tahun, benar Afdal? Terus ya, benar. Beliau juga di UKM, aktif di Pencipta Alam. Ya, benar. Ya, Pencipta Alam di UKM Laguna sampai 2019. Nah, akhirnya masuk BEM Unsud, benar. Naik ke tingkatannya ke universitas. Sebelumnya fakultas kan. Ya, itu udah tahun 2020. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Beliau mempunyai jabatan sekarang di Himapikani daerah 3 Jawa Tengah dan DIY, itu koordinatornya. Wah, koordinator loh di daerah. Jadi Afdal ini yang memegang semua aspirasi himpunan perikanan Indonesia di daerah Jawa Tengah dan DIY. Waduh, tepuk tangan dulu buat Pak Afdal, Bang Afdal ya, panggilnya Bang aja ya. Bang aja Bang. Iya, Bang aja. Nah, beliau juga mempunyai hobi di sini, ada potret. Wah, ternyata Afdal tuh suka namanya ke fotografi ya. Terus juga editing. Bener ya, editing di sini. Nah, tidak usah tunggu lama lagi ya. Kita langsung saja di sini berbicara dan berdiskusi bersama Bang Afdal ini. Gimana sih pengalamannya beliau sebagai organisatoris dan bagaimana sih pandangannya beliau terhadap pemuda ini? Yuk kita masuk saja ke acaranya. Oke. Di sini ya Bang Afdal. Sebelumnya Bang Afdal kan udah banyak nih organisasi ke mana-mana. Nah, kira-kira kan mungkin dalam hal organisasi udah banyak ya. Terus di sini kan kita sendiri masih, kalau misalkan ini kan saya 23 tahun nih, Bang Afdal juga 21 ya. Nah, berbicara tentang pemuda, kira-kira menurut Bang Afdal ini apa sih definisi pemudanya itu?
Kayak gitu. Oke, ini menarik ya, karena 2 hari lagi itu adalah hari besar kita bersama, Hari Sumpah Pemuda ya. Iya, Dan memang eh, ya peran kita hari ini juga dinantikan oleh bangsa dan negara, lingkungan dan keluarga. Nah, ya betul betul. sebenarnya kalau ditanya definisi pemuda mungkin banyak teori-teori, banyak pendapat-pendapat para ahli itu yang mendefinisikan tentang pemuda itu sendiri. Kalau dari saya pribadi coba ambil, menurut Ben White, definisi pemuda itu dalam studi sosial itu tidak hanya sekedar penduduk yang berusia muda dengan batasan Hmm, usia tertentu, ya. tetapi mencakup juga suatu transisi kehidupan, dan bahkan lebih besar, pemuda itu dapat diartikan sebagai perubahan besar. Gitu. Jadi Ben White ini menyoroti bahwasannya studi tentang kepemudaan itu cenderung memandang pemuda dengan cara yang konvensional, dengan memandang Iya. pemuda sebagai periode transisi dan periode anak-anak mulai dewasa. Nah, dari pendidikan menuju pekerjaan, kemudian dari keluarga asal menuju keluarga tujuan. Jadi yang tadinya masih sebagai anak sampai akhirnya bisa membuat keluarga sendiri seperti itu. Oh, ya, oke oke. Oke, berarti pemuda ini tidak terkait dengan umur juga ya. Jadi proses peralihan dari anak-anak ke menuju arah dewasa. Oke, Ya, betul. seperti itu. Nah, Bang Afdal ini kan udah lama nih kayaknya berkecimpung di daerah organisasi. Itu sejarah menyatakan sedikit ya, mungkin berdiskusi aja gitu. Pemuda Ya, itu sudah mengambil peran dalam hal politik ataupun ekonomi, itu sudah ada loh ikut catat sejarahnya. Seperti yang kita tahu, kita membahas sekarang kan di sejarah Sumpah Pemuda nih. ya, 1928 tanggal 27 sampai 28 Oktober itu betul. diadakan Kongres Pemuda yang kedua. Dari Ya, berbagai Indonesia suku. berkumpullah Ya, pemuda di sana di Batavia. Nah, itu salah satunya di Sumpah Pemuda. Terus ada lagi 1945, tahun 1945 itu pemuda ada namanya peristiwa Rengas Dengklok. Betul nggak? ya, betul, betul. Penculikan. Akhirnya kalau misalkan nggak ada pemuda itu, kita yang namanya merdeka itu akan ditunggu-tunggu loh sama Jepang dan segala macamnya. Ya, Itu lagi masih ada. Dan bisa dilihat tahun melaju ke arah 2000, 1998 krisis moneter. Bener nggak? benar. Itu juga peran pemuda yang sangat penting. Kalau misalkan tidak ada peristiwa itu, mungkin nggak tahu Indonesia menjadi apa sekarang kan. Ya, betul, betul. Nah, pertanyaannya seperti ini. Sebagai mungkin kita lebih ke arah milenial gitu. Sebagai pemuda milenial sih, bagaimana sih peran kita gitu dengan era teknologi dan era yang sudah berbeda seperti ini untuk memajukan bangsa, karena dulu kan kita dari penjajahan 1928 itu membangun. Nah, di era milenial seperti ini itu harus seperti apa gitu? Oke. Memang kita tidak bisa memungkiri ya, bahwasannya hari ini kita ada di zaman di mana disrupsi teknologi itu sangat deras ya, Iya. harusnya. Jadi apalagi ditambah dengan kondisi situasi pandemi seperti ini, yang tadinya kita bisa melakukan kegiatan secara langsung, Betul. seringnya melakukan Ya, kegiatan secara betul. langsung, kayak rapat pun langsung gitu. Walaupun udah ada teknologi untuk rapat online misalnya, tapi kita terbiasa dengan langsung. Nah, hadapkan dengan situasi pandemi, semua orang harus bekerja dari rumah, melakukan kegiatan dari rumah. Kita dipaksa adaptif, dipaksa beradaptasi dengan kondisi yang ada. Akhirnya kita mulai terbiasa dengan rapat online, Nah, dengan segala kegiatan yang akhirnya dialihkan ke daring dari luring gitu. Kemudian kalau ditanya tentang peran pemuda milenial ya di era seperti ini, ya. yang mungkin saya garis bawahi adalah kembangkan potensi yang kalian punya masing-masing. Hmm, Jadi kembangan potensi. saya yakin nih setiap individu itu punya kelebihannya masing-masing, punya concern-nya masing-masing gitu. Yang memang senang di sosial politik ya bisa
menempuh jalur itu, gitu. Kritik Ya. pemerintah, kemudian melakukan gerakan-gerakan dan segala macamnya. Yang memang concern di keilmuan, kembangkanlah kemampuan inovasinya, gitu. Ciptakan produk-produk yang mungkin itu akan bermanfaat untuk masyarakat, kayak gitu. Jadi memang kita dipaksa adaptif. Kemudian juga kalau saya melihat dari sudut pandang mahasiswa perikanan ya, marak akhir-akhir ini pengembangan maggot untuk alternatif pakan ikan. Nah, itu kan juga salah satu bentuk karena kita dipaksa adaptif, akhirnya otak kita berinovasi. Otak kita memikirkan, oh gimana nih, akhirnya muncullah inovasi itu, pengembangan cacing maggot buat alternatif pakan ikan. Tuh. Dan bahkan dengan biaya produksi yang rendah, gitu. Hanya memanfaatkan sisa buah-buahan, sisa sampah sayur-sayuran, yang itu nanti dijadikan pakan buat cacing tersebut. Gitu. Jadi intinya sesuai bidang kita masing-masing, kita bisa maksimal dan kita bisa ambil peran di segala lini, gitu. Gitu sih paling. Oke. Tadi sedikit menarik sih untuk Bang Afdal berbicara tentang adaptif nih. Nah, kan nggak semua pemuda atau tidak semua kayak mungkin dari Bang Afdal kan ini bisa adaptif banget ya. Kayak harus rapat online, terus bisa bikin maggot segitu. Nah, gimana sih kalau semisalkan yang susah adaptif ini? Kadang pemuda itu kan ya contohnya lah di SMP kita, dia di SD ataupun di seluruh Indonesia pun mengikuti ya. Ada yang namanya harus belajar di rumah pakai HP dan itu kayak nggak biasa gitu kalau misalkan buat orang-orang ya yang tadinya nggak punya HP dan memang belajarnya secara offline itu nggak biasa, nggak mudah banget gitu. Terus untuk berkaryanya sendiri kan Bang Afdal terus ada rapat online ataupun bikin mungkin saya sedikit lihat yang mading itu ya, mading dan membuat IG dan segala macam. Nah itu bagaimana buat lebih mengadaptifnya kepada diri sendiri kita gitu, ataupun ke yang lain, ataupun tips-tipsnya deh kayak gimana supaya bisa adaptif gitu. Oke. Menarik ya. Memang konsep adaptif ini belum bisa diterima secara general oleh setiap individu. Tapi memang kalau kita sadari, memang kita semua dipaksa untuk adaptif. Nah, bagaimana individu bisa akhirnya semua adaptif, itu dengan caranya masing-masing. Jadi kenali dulu diri kalian masing-masing. Kalian yang tahu cara adaptif seperti apa nanti yang bisa kalian terapkan. Contoh kalau mengambil dari pengalaman empiris saya pribadi ya, saya orang yang ingin tahunya tinggi. Jadi dengan kondisi seperti ini otomatis semisal saya nggak bisa nih ngedit atau yang berbau dengan desain, saya coba belajar. Tuh, karena memang itu dibutuhkan di era seperti ini. Kemudian juga hal-hal baru yang mungkin kita belum bisa dan asing belum pernah kita lakukan, sebisa mungkin kita cari tahu dulu lewat internet, itu udah terbuka lebar informasi. Kemudian mungkin lewat teman yang sudah bisa atau sudah ahli kayak gitu. Gitu sih paling. Oke. Jadi minimal ada kemauan di kita sendiri. Gitu. Oke, begitu. Tadi kan sudah tipsnya nih. Kalau semisalkan memang di sini benar-benar ada era disruptif banget ya. Mungkin kalau misalkan secara luasnya harus berubah ke pandangan yang lebih maju kan, kita harus pakai teknologi dan segala macamnya. Nah, terus kalau semisalkan yang awalnya dari offline ke online ini masih sama sih ya. Itu kan baru tipsnya. Kalau misalkan buat pesen ke anak-anak yang di bawah Bang Afdal ini kan notabene mahasiswa. Nah, kira-kira bagaimana bagi siswa-siswa dari Bang Afdal ini buat berkarya di masa pandemi? Enggak semuanya memang concern
kayak ingin tahu seperti Bang Afdal kan. Jadi dia mungkin lebih ke arah ke futsalnya ataupun ya dia lebih ke arah olahraga, terus lebih ke arah yang berkumpul dengan banyak komunitas, kayak seperti mungkin lebih ke ekstrovert. Kadang kan ada yang enggak kuat seperti itu ya. Itu kayak gimana mungkin cara berkaryanya gitu? Apakah memang harus keluar dari zona yang sudah ada ataupun masih memaksakan hal itu juga untuk bisa berkarya kayak gitu? Oke. Ini berbicara anak-anak seusia SMP ya, berarti ya? Iya, SMP, SMA maupun SD lah. SMP, SMA ya. Oke. Kalau dari saya yang selalu saya terapkan adalah manajemen waktu, karena itu penting. Jadi salah satu kunci adalah manajemen waktu. Nah, jadi dalam manajemen waktu itu teman-teman nanti bisa mengkategorikan mana kegiatan yang memang menjadi prioritas teman-teman, seperti itu. Misal memang bakatnya di futsal atau bakatnya di basket atau di seni, gitar dan lain-lain. Nah, itu kalian minimal dalam satu hari itu sempatkan waktu untuk mengasah bakat kalian, di mana nanti dampaknya itu mungkin nggak akan kalian rasakan hari ini atau sekarang gitu. Dampaknya nanti akan kalian rasakan setelah melewati prosesnya. Mungkin dari Bang Afdal ada pesan-pesan kayak mungkin buat pemuda di daerah Bogor, karena kita kan Lestari ini sendiri kan mungkin udah mendunia ya, bukan mendunia. Ini udah ada di YouTube di Indonesia, tapi lebih masih banyaknya pemirsa-pemirsa di Bogor itu. Kira-kira ada pesan nggak buat pemirsa, mungkin ke orang tua karena orang tua pun di sini lihat ya, orang tua, siswa-siswa atau sekolah-sekolah lain, kira-kira buat pesan dalam hal sebagai pemuda harus seperti apa di masa seperti ini gitu. Oke. Menarik ya, pemuda di kondisi hari ini harus seperti apa. Mungkin kalau saya boleh mengutip satu tulisan yang ini menjadi alasan saya kenapa terus semangat, tetap berproses dan tetap menjalani semua proses ini, terus semangat untuk bermanfaat untuk sekitar. Ya, saya pernah baca kutipan dari Tan Malaka, bahwasannya idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda. Jadi memang pemuda yang benar-benar idealis itu yang nantinya akan bisa terus struggle, terus konsisten, dan terus semangat untuk menebar kebermanfaatan, seperti itu. Oke, Abang Afdal. Terima kasih banyak buat diskusinya hari ini, dan saya akan menyimpulkan untuk kira-kira sebagai bagaimana sih menjadi pemuda milenial di era milenial dalam memajukan bangsa. Yang pertama, pemuda merupakan manusia ataupun seorang yang sudah menjelang akan dewasa di antara anak-anak dan dewasa. Di situ mereka akan berproses dan mencari jati diri. Dan di peran milenial di era disrupsi ini, itu pemuda Indonesia itu harus adaptif. Ya, betul. Tanggap dan segala macam gitu ya. Jadi ketika memang mendapatkan masalah harus ada cepat penanganannya. Harus beradaptif. Dan bagaimana berkarya itu sesuai keinginan masing-masing. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini diarahkan di sekolah dan segala macam, teman-teman harus bisa mengambil keputusan, benar gak, Dal? Ya, benar banget. Kira-kira apa sih yang saya harus buat untuk meningkatkan diri saya, nilai diri saya seperti itu? Ya, ke arah situ. Terus bagaimana tipsnya menjadi pemuda yang produktif? Tadi sudah Afdal ya, kayak berkarya di bidangnya masing-masing ataupun cari ilmu yang lain tadi sudah. Dan berkarya di pandemi ya kita harus maklumin karena pandemi ini
memang seperti ini, mungkin pakai cara yang lain. Ada 1000 jalan untuk mencari ke jalan Roma. Oke, Betul. seperti itu. Mungkin sekian dari episode hari ini, peran pemuda dalam memajukan bangsa di era milenial. Terima kasih untuk Bang Akdal telah menyempatkan waktu untuk berdiskusi bersama saya, host TB, gitu. Nah, langsung saja kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Mungkin sebelum terakhir banget nih. Terakhir berapa kata deh buat pemuda sekarang. Oke. Saya ngambil dari ini aja ya, quotes aja ya. Iya. Oke. Saya pernah baca bukunya Terelie. Oke, Terelie. Itu juga ya. saya suka membacanya. Kira-kira yang ngambil yang mana ini? Ada satu quotes yang menurut saya sangat-sangat bagus ya, gitu. Jadi ada satu quotes yang saya suka dan jadi saya ingat selalu. Jadi Terelie pernah berkata ya di buku Negeri di Ujung Tanduk. Quotes-nya seperti ini. Jika kita memilih tidak peduli, lebih sibuk dengan urusan masing-masing, nasib negeri ini persis seperti sekeranjang telur di ujung tanduk. Hanya soal waktu akan pecah berantakan. Jadi ini juga quotes yang menggemparkan hati saya untuk terus peduli terhadap sekitar, untuk terus peduli terhadap bangsa dan negara. Seperti itu. Quotes yang luar biasa. Terakhir kita tutup dengan salam mahasiswa. Oke. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Oke. Terima kasih Bang Akdal. Sekian, kita balik ke episode Mas Show. Oke. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.